حتى جاء محمد وأصحابه وقد جئناكم بخطة تستأصل شأفته فندخلها عليهم من أقطارها. إنا كنا بأرض فارس، إذا تخوفنا الخيل خندقنا عليها. حتى جاء محمد وأصحابه وقد جئناكم بخطة تستأصل شأفته فندخلها عليهم من أقطارها. إنا كنا بأرض فارس، إذا تخوفنا الخيل خندقنا عليها فلا تصلوا إلينا. رسول الله، قد جاءنا سلمان برأي حسن وما عرفت العرب مثله من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Assalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang begitu berlimpah ruah. Begitu banyak Allah karuniakan kepada kita, baik yang intern yang ada di dalam diri kita ini maupun yang ekstern di luar diri kita. Ada hidup dan kehidupan, ada taufik, hidayah serta inayah yang Allah hunjamkan ke dalam hati sanubari kita. Ada juga hamparan nikmat yang begitu banyak di daratan, di lautan. Ada air mineralnya, ada batu baranya, ada besinya, kuningannya, peraknya, permatanya, emasnya, dan lain sebagainya. Semuanya itu Allah berikan kepada kita sebagai khalifatullah fil ardh. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur, terus setiap saat memperbaharui dan meningkatkan kesyukuran kita kepadanya, baik asyukru bil qalbi, syukur dengan hati,
wasyukru bil lisan maupun syukur dengan lisan, wasyukru bil arkan maupun syukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Kita kembalikan segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk terbaik Allah ciptakan di permukaan bumi ini, yang mengemban risalah terakhir, yang menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin serta kemampuan yang prima kepada kita semuanya untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan Allah takdirkan kita semua yang hadir khususnya di tempat ini akan bersanding bersama dengan beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memasuki pada judul pada pagi hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Isi kandungan yang ada di dalamnya diantaranya secara global memuat masalah tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, masalah ibadah sebagai manifestasi dari ajaran tauhid itu sendiri, yang merupakan pewujudan ketauhidan kita melalui ibadah yang kita lakukan. Kemudian ada targhib dan tarhib, ada kabar gembira dan ancaman. Ada juga masalah hukum, dan yang paling banyak adalah anil kisos, anil umam as-sabiqah. Al-Quran yang paling banyak muatan isinya itu tentang kisah-kisah umat terdahulu. Ada kisah Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, ada juga Nabi Yusuf, ada cerita tentang Qarun, tentang Fir'aun, dan lagi banyak kisah-kisah yang lain. Yang kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah kisah tentang Perang Khandaq. Yang ada di dalam Al-Quran kisah ini yaitu dalam surat ke-33, surat Al-Ahzab. Setiap cerita yang ada di dalam Al-Quran itu pasti mengandung hikmah, karena semua isi kandungan itu la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi. Tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah yang kiranya bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, dan salihun likulli zamanin wa makanin, itu terus berkembang sesuai dengan tempat dan waktu sampai akhir zaman nanti. Beberapa kisah yang sudah kita sampaikan, kita kaji bersama-sama. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kesederhanaan sebagai pengembala kambing dan tidak pernah memiliki makanan untuk 3 hari. Sekarang dimakan, besoknya belum tentu memiliki makanan. Saudara-saudara, terkandung hikmah di dalamnya, bahwa keterbatasan dan kesederhanaan, bahkan lahir sebagai orang yatim, itu tidak menghalangi seseorang untuk menjadi orang yang hebat. Dari satu kesulitan, penderitaan secara terus bergiliran membuat Rasulullah menjadi manusia yang tangguh dan siap untuk menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi. Kadang-kadang kita salah di dalam berpikir, anak saya jangan sampai seperti apa yang saya lakukan ketika saya masih kecil. Dia tidak sadar bahwa
prestasi yang diraihnya merupakan hasil terpaan berbagai macam kesulitan ketika dia masa hidupnya, ketika waktu dia masih kecil. Jadi kesulitan-kesulitan itu, hinaan-hinaan itu tidak membuat Nabi menjadi hina. Hikmahnya bahwa seseorang hina itu bukan karena dihina oleh orang lain, tapi orang itu hina disebabkan karena perbuatan-perbuatan hina berupa maksiat. Nabi dihina tidak hina, justru kemuliaannya semakin menjulang tinggi. Saudara-saudara, dari satu peperangan ke peperangan yang lain, ini Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan pesan kepada kita bahwa umat Islam itu sejak dahulu harus kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mukmin yang dhaif. Karena ada orang yang selalu, atau kelompok orang yang selalu memusuhi umat Islam, menjadi musuh yang abadi, yaitu orang-orang Yahudi. Maka Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, lan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha. Kalau pakai lam itu masih ada apa? Belum ridha. Tapi menggunakan kalimat lan itu selama-lamanya tidak akan ridha, tidak akan ikhlas melihat orang Islam itu berkembang dan maju di permukaan bumi ini. Maka realita menunjukkan sekarang setiap ada satu kekacauan itu pasti di dalamnya adalah orang Yahudi. Jadi kita harus kuat. Lalu pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah, Masehinya tanggal 29 Desember 626 Masehi sampai tanggal 24 Januari 627 Masehi, terjadi suatu peperangan yang kita kenal dengan Perang Khandaq. Lalu apa sih yang dimaksud dengan Khandaq itu? Khandaq itu berasal dari bahasa Persia. Khandaq. Inna kunna bi ardi Faris. Idza takhawwafna al-khayla khandaqna 'alayha. Fala tasilu ilayna. Artinya sesuatu yang telah digali. Sesuatu yang telah digali itu namanya parit. Perang Khandaq adalah perang yang memiliki pengaruh yang sangat jauh dan besar terhadap perkembangan sejarah dan umat Islam, dan merupakan penentu terhadap dakwah dan tentara Islam. Dan perang Khandaq itu adalah satu peperangan yang merupakan ujian bagi Nabi dan seluruh para sahabatnya, tentara-tentara Islam, yang tidak pernah terjadi sedahsyat ini dialami sebelum terjadinya perang Khandaq ini. Jadi ini peperangan yang sangat luar biasa karena tidak sebanding antara kekuatan umat Islam dan jumlah tentara Islam dengan tentara koalisi. Yang dihadapi bukan antar suku, tapi Rasulullah beserta dengan pasukan Islam itu menghadapi beberapa suku. Belum lagi orang-orang Yahudi. Ada suku Quraisy, ya, ada suku Ghatafan, itu sebelah utara Jazirah Arab. يا معشر قريش، لئن اختلفنا في الدين فإننا نجتمع على عدو واحد، محمد وأصحابه. Ada juga berhubungan dengan Bani Nadir yang ada di dalam kota Madinah itu. وقد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. Ya. كان ينفع تدبيرك لنفعك وقومك بني النضير ولم تجلوا منازلكم إلى خيبر. Saking dahsyatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman di surat Al-Ahzab ayat 10 dan 11, bismillahirrahmanirrahim, izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ya. Ingatlah untuk dipelajari. Ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawah. Wa izzaghatil absar, dan ketika mata ini terpanah pada satu arah.
wa balaghatil qulubul hanajira, dan hati ini betul-betul bergejolak. Wa tazunnuna billahi zunnuna, dan kamu mengira yang bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan Allah sudah tidak memperhatikan kita. Jangan-jangan Allah sudah tidak mau menolong kita. Jangan-jangan Allah. Dan ini perkiraan-perkiraan, dugaan-dugaan dari orang-orang yang beriman yang ikut terlibat dengan Rasulullah dalam perjalanan itu. Hunalika ubtuliyal mu'minina wa zulzilu zilzalan syadida. Yang demikian itulah ya, orang-orang yang beriman diuji dan digoncangkan hatinya dengan goncangan-goncangan yang dahsyat. Umat Islam setelah dikumpulkan semuanya, itu jumlahnya hanya 3.000 orang. Sementara pasukan koalisi itu sampai 10.000. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita dari intelijennya. Ada yang mengatakan Rasulullah begitu sangat kuat firasatnya sehingga dia membuat intelijen itu mencari berita tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah keamanan kaum muslimin di Madinah. Tapi ada yang mengatakan juga bahwa intelijennya itu langsung Allah kirim, yaitu malaikat Jibril. Sampailah berita kepada Rasulullah bahwa orang-orang Quraisy itu akan menyerbu umat Islam, akan menghabisi, menumpas secara keseluruhan ke akar-akarnya. Maka oleh karena itulah dikumpulkan oleh Rasulullah sahabat-sahabatnya ini, kita akan diserang oleh orang-orang kafir Quraisy yang berkoalisi dengan suku Ghatafan. Suku Ghatafan sendiri memiliki tentara dan jumlah penduduknya itu sama dengan Madinah. Melawan suku Ghatafan saja ini sudah sebanding secara kuantitas. Belum lagi dari orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Begitu dikumpulkan di antara para sahabat, apa yang harus kita lakukan? Lalu ada seseorang di antara mereka yang mengusulkan, yang bernama Salman Al-Farisi. Inna kunna bi ardi Faris. Idza takhawwafna al-khayla khandaqna 'alayha. Fala tasilu ilayna. Salman Al-Farisi. Dia orang yang luar biasa hebatnya. Hafal Taurat, hafal Injil. Begitu masuk Islam, hafal Al-Quran. Maka dikenal dengan ulamanya sahabat. Rasulullah, qad ja'ana Salman bi ra'yin hasan wa ma 'arafat al-'arab mithlahu min qabl. Tidak hanya sebatas itu, Salman Al-Farisi ini dia bekas perdana menteri Persia. Maka di situ Salman Al-Farisi. Asalnya bangsa Persia. Kayak kita misalnya nama seseorang Ahmad, asalnya Indonesia, kemudian Ahmad Al-Indonesi. Ya, nisbatnya adalah kepada negaranya. Ya. Dia pernah menjadi perdana menteri dan dia adalah orang dikenal ahli strategi di dalam peperangan. Perlu kita ketahui bahwa letak geografisnya Madinah itu berada di utara Mekah. Dari Harra Syarqiyah wal Harra Gharbiyah, itu dari timur, arah timur dan arah barat Madinah itu penuh dengan bebatuan yang sangat terjal dan tajam-tajam, susah untuk dilalui oleh orang. Di arah utaranya itu penuh dengan hutan kurma, juga sulit untuk dilalui, membutuhkan waktu yang panjang untuk sampai kepada itu. Maka oleh karena itu penggalian parit itu adanya di selatan. Akhirnya digalilah. Ada yang mengatakan itu dalamnya 3,5 meter dan lebarnya itu 5 meter. Ada yang mengatakan bahwa dalamnya itu 5 meter dan lebarnya 7 meter. Ada juga yang mengatakan dalamnya 5 meter kemudian lebarnya 15 meter. Seperti Profesor Dr. Bahbah Sulaim. Digali kemudian ditaruh ke atas sehingga menjadi satu gundukan tanah yang tinggi. Disitulah nanti akan penempatan umat Islam. Bagi mereka begitu masuk itu sulit untuk menembus dan umat Islam posisinya ada di atas. Disitulah ditempatkan pemanah-pemanah